والله انظر يا ذا الجاه يا منصور اليمن مدد 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 يا ولي الله سيدنا حاتم خيرك دائم كهفك سالم يا منصور اليمن مدد 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 يا ولي الله نورك لامع جودك واسع علمك نافع يا منصور اليمن مدد 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 يا ولي الله يا صاحب الكنز يا دائم العز يا نادر الطرز يا منصور اليمن. Ya, kita udah sampai di Masjid Sunda Kelapa. Hari ini insya Allah kita akan bertemu dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf ya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jundu. Pada hari ini ya, malam apa nih, malam Sabtu maghrib, ada maghrib ya itu, tapi udah isya nih, jadi baru pada maghrib lagi. Kita insya Allah akan bertemu dengan Habib Ali Zainal Abidin di Masjid Sunda Kelapa. Yuk, kita sholat isya dulu, jadi. مدد 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 يا ولي الله أبقاك ربنا إنك حسبنا يفديك قلبنا يا منصور اليمن مدد 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 يا ولي الله. Mereka mencari ketenangan hati, karena ketenangan hati adalah kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Kalau belum tenang, bukan kebaikan. Semakin ngaji, semakin hatinya keras, bukan kebaikan. Semakin ngaji, semakin suka menyalahkan orang lain, bukan kebaikan. Semakin ngaji, semakin melihat orang lain ini sepertinya ahli neraka, surga cuma punya gua doang sendirian. Semakin ngaji, semakin benci kepada orang lain. Semakin mengaji, semakin melihat manhaj orang, wah ini nggak bagus, yang ini nggak bagus, yang ini semua. Jadi kerjaannya hanya menilai orang lain, tidak ada ketenangan. Orang yang memiliki kebaikan adalah orang yang memiliki hati yang tenang. Kata Nabi Muhammad, kebaikan definisinya adalah sesuatu yang membuat hati tenang, yang membuat hati tentram. Oh alhamdulillah, oh alhamdulillah. Segala sesuatu yang membuat hati tenang itu adalah kebaikan. Oleh karena itu mereka para salafun salih, mereka tidak pernah sedih, karena yang mereka kejar Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, dengan mahabbah. Mereka sudah nggak ngelihat lagi kepada dunia, karena mereka sudah asyik dengan cara mereka bercinta kepada Allah. Dahulu ada seseorang yang menunjukkan arti mahabbah yang hebat, namanya Majnun dan Laila. Siapa namanya? Majnun dan Laila. Qais ini terkenal sekali cinta kepada Laila. Padahal Laila nggak cakep-cakep amat ya, biasa aja. Tapi matanya sudah tersihir dengan kecintaan kepada Laila.
Lalu setiap hari apa yang dia perlakukan? Dia setiap hari membuat syair untuk kekasihnya ini. Pujian-pujian kepada Laila. Melihat anjing dicium sama dia, dikasih makan, ditanya kenapa? Karena anjing ini pernah ya melewati kampungnya Laila. So sweet banget kan begitu. Cintanya begitu luar biasa. Dia selalu memuji Laila dengan kata-kata yang hebat. Ya. Banyak sekali syair-syair yang dia puji tentang Laila dan sangat-sangat indah sekali. Di antaranya dia mengatakan, amurru ala diyar diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar, fama hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Katanya, saya ini melewati kampung Laila atau rumah Laila, saya cium-ciumi dinding-dindingnya. Dinding yang kanan ini. Saya tidak melihat dinding ini adalah bangunan yang hebat, tapi siapa yang tinggal di dalam gedung ini, dialah orang yang saya cinta. Majnun pernah waktu itu sakit. Qais ini sakit berat. Bapaknya ini ketua kabilah, orang hebat. Sementara Laila orang biasa saja. Majnun ini tinggalnya di jalanan-jalanan. Tapi yang namanya orang tua, segila-gilanya anak ya Pak, mesti apa? Mesti dicari tahu ini kabarnya gimana. Oh masih aman. Ketika sakit dibawa pulang, dirawat di rumahnya. Tidaklah keluar dari lisan Majnun kecuali kalimat Laila, Laila, Laila. Akhirnya ayahnya kesian. Kata ayahnya, bilang kepada beberapa orang di situ, ayo kalian datang ke kabilahnya Laila, minta Laila supaya datang ke tempat kita, supaya setidaknya Majnun datang saja supaya Majnun melihat Laila sebentar saja sehingga dia sembuh. Akhirnya beberapa orang datang ke tempatnya Laila. Laila, kami ini dari utusan ayahnya Majnun, ayahnya Qais dari kabilah Bani Amir, pengen sekali minta tolong sama Laila. Minta tolong apa? Jenguk Majnun, jenguk Qais. Dia sudah kesakitan, sudah sekarat. Sepertinya tidak ada obat sama sekali kecuali dengan perjumpaan kepada kamu, wahai Laila. Kata Laila, aku kan gak suka sama dia. Saya kan gak suka sama dia, gimana dong? Kata orang-orang tersebut bilang, tolong aja lah, kamu gak apa-apa, pura-pura aja, sebentar aja, habis itu kamu pulang lagi gak masalah. Kalau dia sembuh, kami bisa memberikan pemahaman yang baik. Tapi sekarang waktunya lagi sakit, ya kami harus ikuti apa yang dia inginkan. Akhirnya Laila memaksakan diri untuk datang. Majnun terbaring, kemudian Laila masuk. Bayangkan bertahun-tahun ini orang sampai gila, sampai buka baju, sampai bikin syair tentang Laila dan gak pernah berjumpa. Hanya sesaat saja ketika pertama kali berjumpa. Pada masa itu Laila bertemu dengan Majnun. Masuk ke kamarnya Majnun bersama beberapa orang. Kemudian Laila mendekat kepada Majnun dan mengatakan, ya Qais, wahai Qais, bukan Habib Qais ya. Ya Qais, ana ma'syuqatuka Laila. Wahai Qais, aku ini kekasihmu Laila. Aku adalah orang yang kau rindukan. Aku adalah nama-nama yang senantiasa berada di bait-bait syairmu, wahai Qais. Apa kata Qais? Seketika dia sadar ketika mendengar ada suara Laila, dan dia mengatakan, iyyaki anni, wahai Laila, pergi kau jauh-jauh dari saya. Saya tidak memerlukanmu. Cintaku kepadamu sudah melupakan aku kepadamu. Aku ini bukan pengen kamu, enggak. Aku ini sedang asyik dengan cara bercintaku kepadamu. Kau itu bukan seseorang yang halal bagiku. Tidak, pergi kau dariku. Aku tidak memerlukan dirimu. Aku ini sedang asyik dengan caraku bercinta kepadamu. Tuh lihat. Ternyata Qais ketika didatangi Laila, dia tidak mau Laila, tapi dia sudah asyik dengan cara dia bercinta dengan Laila, sehingga dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cintanya.
Nah, inilah yang menjadikan sebagian ulama berkata bahwa Majnun adalah contoh cinta yang baik. Dia tidak mau cinta yang haram. Tidak mau cinta yang haram. Karena haram ujung-ujungnya menjadikan kita tidak merasakan kenikmatan, ketenangan. Nikah gak ada enak-enaknya lagi. Sama istrinya bilang, kita ngebakso bareng yuk. Udah pernah waktu pacaran. Kita jalan bareng-bareng, udah pernah juga. Apa enaknya nikah kira-kira? Betul atau tidak? Makanya orang yang menjaga, maka dia akan merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Allah akan berikan kenikmatan terus menerus kepadanya. Banyak ketemu nanti insyaallah. Siap. Ya, makasih banyak. Jazakallahu khairan. Ceritanya